Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita, dan mungkin ini merupakan kajian spesial terakhir. Maknanya terakhir sebelum Ramadan. Karena biasanya kalau tidak keliru Ramadan itu libur ya kajiannya. Nggak tahu nanti kebijakan dari ketua kita, dari Pak Dimas. Dan memang idealnya kalau Ramadan itu tidak ada kajian. Ya. Tapi mengamalkan ilmu yang pernah dikaji setahun. Ya. Taib. Maka dari itu untuk malam ini insyaallah kita akan mengkaji ayat 186 dari surat Al-Baqarah. Ayat yang melengkapi tentang ayat Ramadan 183, 184, 185. Nah, kita membahas yang 186-nya dari sisi tadaburnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat dan hidayah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan juga seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Mari dibuka surat Al-Baqarah ayat 186. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. A'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah, minasyaitani dari godaan setan, ar-rajimi yang terkutuk. Wa idza sa'ala, dan jika bertanya kepadamu Muhammad, siapa ibadi, hamba-hambaku. Bertanya apa? Anni, tentang diriku, Allah Subhanahu wa taala. Fa inni, maka sampaikanlah, sungguh aku ini qaribun, itu sangat dekat. Ya. Qaribun, sangat dekat. Ujibu, aku menyambut, menjawab, mengabulkan da'watad da'i, doanya orang yang selalu berdoa. Kapan? Idza da'a, ketika dia berdoa meminta ni kepadaku. Falyastajibu, maka hendaklah mereka hamba-hambaku itu menyambut dengan senang hati li, perintahku, suruh berdoa tadi. Wal yu'minu, dan hendaklah mereka beriman bi, kepadaku. La'allahum, agar mereka yarshudun, selamanya mendapatkan petunjuk. Jamaah rahimakumullah, kalau ayat 183 ini Allah menyatakan tentang wajibnya saum Ramadan yang sangat sesuai dengan fitrah manusia. Karena di situ ada alif lam ma'rifah
yang masuk pada kalimat as-siyamu yang beberapa pertemuan sudah kita bahas, yaitu saum Ramadan. 360 hari dalam satu tahun diambil untuk berlapar-lapar, menahan haus dan dahaga dan tidak hubungan suami istri di siang hari karena Allah selama 29 atau 30 hari. Itu sangat wajar. Sebagaimana wajarnya kalau dari 24 jam kita ambil 5 atau 10 menit pada setiap waktu sholat 5 waktu. 5 kali 10 berapa? 50 menit. Wajar enggak kalau dari 24 jam kita ambil untuk khusyuk kepada Allah dalam 50 menit kurang lebih? Sangat wajar. Dalam 7 hari, hari-hari yang terbaik, di situ berdasarkan surat Fatir ayat yang ke-10, ya, itu sangat wajar jika ada hari Jumat, hari yang spesial. Yang di dalam surat Al-Jum'ah pun ayat 9-nya Allah berfirman, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'." Kita tinggalkan aktivitas apapun termasuk jualan untuk segera memenuhi panggilan Allah dalam beberapa saat saja. Kalau seandainya sholat indidornya 1 jam sampai khotib naik mimbar, ya, kemudian setelah itu ambil 20 menitnya, berarti 1 jam 20 menit. Itu wajar enggak kalau dalam satu pekan 7 hari diambil 1 jam 20 menit? Wajar kan? Ya. Sebagaimana wajarnya kalau kita berusaha, bekerja, berjualan, sudah sampai 1 haul, 1 tahun hitungan, kemudian sudah sampai pada nisabnya, melebihi seharga 85 gram emas, dikeluarkan 2,5%-nya. Wajar tidak? Wajar. Nah, maka tidak ada alasan. Kutiba alaikumus siyam, kutiba alaikumus siyam. Nah, di situ ada alif lam yang menunjukkan Allah menggulirkan perintah saum Ramadan itu sangat sesuai dengan fitrah manusia. Belum lagi dari sisi kesehatan, ya. Memang lambung ini harus diistirahatkan. Badan saja kalau bekerja terus tanpa istirahat, Nabi mengatakan inna li'ainaika 'alaika haqqo. Ini kan Allah titipkan kepada kita badan ini. Sungguh kedua matamu itu punya hak untuk istirahat. Lambung juga sama. Dan itu akan memulihkan kesehatan dengan adanya saum. Kemudian ayat 184 itu menjelaskan tentang fitrah manusia juga. Allah dengan kuasanya ada yang diberikan kekuatan, kesehatan jasmani sehingga mereka bisa saum sebagaimana yang sering kita lakukan, ya. Dan sebentar lagi kita akan juga melaksanakannya. Tapi ada juga yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sakit yang mungkin tidak kunjung sembuh sakitnya atau sakitnya berat. Maka baginya fidyah. Begitu pula bagi orang yang mungkin ada pekerjaan yang harus mengeluarkan adrenalin lebih dalam safarnya, safar yang panjang, ya, jauh misalkan antar provinsi, dan itu melelahkan. Nah, ayat 184 ini menjelaskan tentang fitrah manusia juga. Akhirnya boleh untuk diganti di hari yang lain. Ya. Hukum masuk kepada fikih. Kemudian ayat 185-nya Allah menjelaskan tentang kaitannya dengan surat Al-Qadar, ya, bahwa Al-Qur'an diturunkan pada malam Qadar dan itu terjadi ketika di bulan suci Ramadan. Nah, status Al-Qur'an itu Allah hadirkan di waktu Ramadan di bulan yang spesial. Dan yang diturunkan adalah pedoman yang bisa menghantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat yang hakiki. Maka di situ ada 2 kalimat. 1, hudan linnas. Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia. Manusia hidup nggak ada petunjuk, bingung, ya, mau kemana arah hidup ini. Maka Al-Quran hadir sebagai hudan. Dan yang kedua, Al-Quran juga sebagai wabayyinati minal huda wal furqan. Al-Quran juga sebagai penjelas, ya,
bagi status hidayah tersebut. Hidayah ini seperti apa? Nah, dijelaskan oleh Al-Quran ayat per ayatnya. Ya. Makanya nanti dalam tafsir ada ayat dijelaskan dengan ayat lagi. Supaya lebih jelas lagi seperti apa terperincinya yang dimaksud dengan hidayah. Kemudian dengan dijelaskannya lagi oleh ayat-ayat Al-Quran yang ada di dalamnya, itu menjadi jelas juga mana jalan yang benar, mana jalan yang batil. Disebut Al-Furqan. Ya. Pembeda antara yang benar, al-haq, dan al-batil yang keliru. Disebut wabayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian di situ juga dijelaskan ayat 185-nya bahwa siapa saja di antara kita yang melihat bulan hilal, maka hendaklah saum esok harinya. Kita harus membiasakan diri, dan ini juga fitrah, ya. Jangan sampai terjebak dengan talbis iblis dalam urusan penentuan waktu Ramadan. Ada yang namanya dengan ilmu ru'yah, ya, ru'yatul hilal. Ada yang namanya disiplin ilmu, yaitu ilmu untuk penentuan tanggal 1 Ramadan yang disebut dengan hisab, ilmu falak. Dua-duanya dijelaskan, dua-duanya ada disiplin ilmunya. Dengan hisab ataupun ru'yah itu sudah pasti ada perbedaan pendapat. Nah, kita belajar tasamuh. Ya, tasamuh itu menghargai pendapat orang lain. Ya. Makanya harus tahu posisi. Misalkan kalau ada saudara kita yang memang anggota resmi dari salah satu ormas, ya, wajib baginya mengikuti apa yang menjadi ketetapan dari ormasnya, kebijakannya. Mungkin dengan hisab, ya sudah dengan hisab, gitu ya. Tanpa menyalahkan yang lain yang mungkin dengan ru'yah. Nah, belajar untuk tasamuh, menghargai pendapat orang lain. Termasuk mungkin juga kita, ya. Kita dengan ru'yah ataupun dengan hisab, ya. Jika ada perbedaan pendapat, kalau disiplin ilmunya digunakan, maka tidak akan terjadi iftiraq. Ya, iftiraq itu perpecahan dan itu haram. Tapi kalau ikhtilaf, perbedaan pendapat yang didasari karena disiplin ilmu, itu akan melahirkan rahmat Allah SWT. Ya. Ini lagi-lagi fitrah. Ya. Satu, dalam surat Hud ayat 118-119. Lau sya'a rabbuka walau sya'a rabbuka la ja'ala ummatan wa la ja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Allah itu baginya mudah. Kalau ingin menjadikan seluruh manusia satu komando dan tidak ada perbedaan pendapat itu gampang. Allah jadikan semuanya satu kata, satu pendapat. Ya, tidak ada perbedaan pendapat. Tapi ada hikmah besar. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Akan tetapi manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yazalun itu selalu pasti terjadi. Mukhtalifina pasti berbuat adanya perbedaan pendapat, ikhtilaf, ya. Termasuk dalam penentuan waktu tanggal 1 Ramadan, ya. Jangankan antara hisab dengan ru'yah, yang ru'yah saja pasti ada perbedaan. Yang hisab saja, padahal ditempuh disiplin ilmu hisabnya, ada saja perbedaan. Ya. Makanya hikmahnya sangat besar sekali dengan adanya perbedaan yang didasari dengan ilmu, entah itu dalam urusan ini hisab ataupun ru'yah, maka akan melahirkan rahmat Allah. Apa itu? Di antaranya tadaburnya, terasa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Henteu heureut kata orang Sunda, ya. Henteu heureut. Heureut itu ruang lingkup yang kecil, ke sini kena, ke sini kena. Kecil sekali kok ruangannya gitu ya. Itu namanya heureut, ya. Nah, sedangkan dengan perbedaan pendapat yang didasarkan terhadap ilmu, tidak melahirkan perpecahan, tapi melahirkan rahmat. Ya. Kasih sayang Allah, wah luas sekali. Maha benar Allah yang berfirman dalam surat Al-Kahfi, surat 18, ayat yang ke-109. Lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ilmu Allah itu kalau dijelaskan, oh Masya Allah. Meskipun tintanya seluas samudra,
habislah tinta itu, tapi ilmu Allah tidak pernah habis. Nah, salah satunya adanya perbedaan pendapat yang didasari dengan ilmu, disiplin ilmu. Terasa gitu, oh ini ternyata ada ilmunya juga luas. Ini juga yang ru'yah ada ilmunya juga luas. Di pesantren ini ada bocoran ya. Nah, kalau mau pesantren meskipun sudah tua-tua, itu yang memang betul-betul pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua ilmu yang itu kurang digemari oleh santri gitu. Apalagi kalau ustadznya anugerahnya di tempat lain, dia menguasai ilmu tapi kurang bisa menjelaskan. Kan beda-beda orang itu ya. Ada yang hidayatul bayannya bagus, ada hidayatul fahamnya bagus tapi hidayatul bayannya tidak bagus. Ya, contoh misalnya, hidayatul faham tuh dia menguasai ilmu itu, paham. Tapi hidayatul bayannya dia tidak punya anugerah jelas dalam berbicara. Ada yang begitu. Lalu gimana lagi memang dari Allahnya ya. Seperti Nabi Musa kan hidayatul fahamnya bagus, tapi untuk menjelaskan Allah hadirkan Nabi Harun ya. Harun itu afsahu minni lisanan, kata Musa. Harun itu jauh lebih fasih anugerahnya di dalam menjelaskan kebenaran. Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud juga sama. Ini kan bapak sama anak ya. Nabi Sulaiman itu hidayatul fahamnya jauh lebih hebat dalam menganalisa satu persoalan. Itu anugerahnya bagus. Tapi kalau Nabi Daud itu lemah dalam urusan hidayatul fahamnya. Jadi anugerah atau hidayah dalam menganalisa masalah itu memberikan jawaban kepada umat benar tapi kurang adil. Tapi kalau Nabi Sulaiman benar dan adil. Itu anugerah tersendiri. Nah, ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Di pesantren itu ada yang ustadznya secara hidayatul faham dalam pelajaran tersebut. Ya, ada dua pelajaran yang kurang digemari ya. Kalau disebut disukai harus suka ilmu kan. Gitu. Cuma ada yang gemar, ada yang tidak. Apalagi kalau ustadznya faham secara pribadinya terhadap pelajaran itu. Tapi untuk menjelaskan kepada santrinya itu, dia tidak di situ anugerahnya. Ya. Tidak di situ anugerah. Ada yang begitu loh, ada itu ya. Jadi memahaminya bagus, tapi dalam memahamkannya kadang kan muter-muter itu ustadz ke mana ya, menjelaskan ini lama gitu, ini kemana maksudnya. Padahal intinya di situ ya. Tapi karena orangnya analis jadi jelimet sampai hal yang kecil disampaikan dulu. Tapi kalier yang ini teh, ini maksudnya apa? Ada yang togmol langsung des gitu ya, ada yang begitu, macam-macam gitu. Nah, apa itu pelajarannya? Ini diantaranya ilmu falak. Ilmu falak itu ilmu hisab tentang penentuan. Nanti dengan ilmu itu kita tahu almanak, ya, tahu tentang kalender, bagaimana bikin kalender, almanak, penentuan hari-hari, waktu-waktu, penting kan? Nah, itu hitungannya jelimet banget ya. Apa namanya? Rumus-rumusnya juga. Yang kedua apa? Ilmu faraid. Ilmu tentang hitung-hitungan waris. Nah, itu kan matematika semuanya. Makanya dari 41 orang di kelas saya cuma 1 atau 2 orang yang suka dengan pelajaran itu. Kalau yang lainnya hanya bisa saja, tapi tidak sampai ahli. Ya. Kalau teman ada yang memang dia menikmati ilmu itu, kemudian setelah itu dia juga ngajar sehingga bisa menguasai hal itu. Taib, ya. Jamaah rahimakumullah. Bagi kita ketika terjadi perbedaan pendapat nanti pada awal penentuan Ramadan dan biasanya juga penentuan tanggal 1 Syawalnya yang di situ ada Idul Fitri. Gak usah kadang di situ dijadikan talbis iblis untuk memecah belah umat gitu ya. Sampai akhirnya ini saudara kita umat Islam, ini justru saudara kita umat Islam. Ketika ada perbedaan pendapat, padahal itu dalam urusan yang pasti terjadi adanya ikhtilaf. Ya. Nah kita harus mengedepankan tasammuh. Tentu dengan memiliki satu prinsip gitu ya. Sekarang hisab sama ru'yah ya. Sementara ada yang 11 Maret, ada yang 12 Maret awalnya. Ya sudah dinikmati saja, menunjukkan ilmu Islam itu sangat luas. Nah, nanti pada waktunya Nabi juga sudah menyebutkan kan asyahru hakadha 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 30 hari. Asyahru hakadha hakadha
wahakada 29 hari. Artinya bisa 30, bisa 29. Ya. Makanya ayat 185 itu faman syahida minkumus syahra falyasum. Kalau salah seorang di antara kalian melihat hilal pada tanggal yang ke-29-nya dari Sya'ban, maka esok harinya adalah saum. Tapi kata Nabi, fa'in ghumma, ketika memang dilihat dan itu tertutup awan, ya akhirnya tidak terlihat hilal itu, maka istikmal, artinya disempurnakan Sya'bannya menjadi 30 hari. Berarti lusanya baru tanggal 1 Ramadan. Ya. Dan ini kliknya, ya, jangan dilupakan. Mau pakai hisab maupun ru'yah, ya, pasti ada terjadi perbedaan dan itu fitrah menunjukkan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya tadi sudah sampaikan. Ada yang kedua, ya. Pasti selisihnya itu cuma 1 hari. Tidak mungkin lebih dari itu. Kalau ada yang selisihnya sampai 2 hari, 3 hari, ya, seperti salah satu sekte di Sulawesi, ada sekte Torikot, itu sampai 3 hari lebih dulu biasanya untuk saumnya, itu pasti salahnya. Berarti itu tidak menggunakan disiplin ilmu ru'yah, tidak menggunakan disiplin ilmu falak atau hisab. Ya, itu selisihnya pasti 1 hari. Nah, di situ akan terasa tasamuh kita, menghargai perbedaan pendapat yang tentu didasari berdasarkan disiplin ilmunya, baik falak, hisab ataupun ru'yah. Nah, kemudian dilihat di penghujung ayat 185-nya. Ya. Ketika ada yang sakit, tidak bisa ditolerir lagi sakitnya, mungkin tidak mungkin kunjung sembuh berdasarkan medis, ya, maka dia harus bayar fidyah. Kemudian atau ada yang perjalanan yang panjang, ya, mengeluarkan adrenalin segala, ya, sehingga lebih baiknya saum, lebih baiknya tidak saum, maka diganti pada hari yang lain. Ya. Kenapa kok Allah ini tidak memaksakan saja? Ini kan wajib. Pokoknya nggak mau tahu, mau sakit, mau sapar, sakitnya seperti apapun, namanya saum Ramadan itu wajib. Pokoknya harus saum. Kan tidak begitu, ya. Nah, di sini dikatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah yang menciptakan manusia, Allah tahu keterbatasan manusia tidak sama satu dengan yang lainnya, sehingga Allah menginginkan syariat ini sesuai dengan fitrah, Allah berikan kemudahan, dan Allah tidak suka kalau umatnya menjalankan syariat terpaksa sehingga menjadi memberatkan dirinya, ya, sehingga ada kelonggaran gitu, ya. Entah fidyah ataupun mungkin dia mengganti pada hari yang lain. Ada satu hadis, ad-dinu yusrun wala yusaddad dina illa golabahu. Agama ini mudah, agama Islam dipelajari, diamalkan mudah sekali. Dan tidak ada yang memberat-beratkannya kecuali dia akan dikalahkan dengan pendapatnya, dengan sikapnya. Karena Islam sesuai dengan fitrah, kalau ada pendapat, ya, di dalam Islam kemudian tidak didasarkan terhadap disiplin ilmunya, maka pasti itu tidak akan sesuai dengan fitrah manusia. Pasti itu, ya. Tidak akan sesuai dengan fitrah manusia. Seperti orang yang saum sambung gitu, ya. Sahurnya bukanya sahurnya. Kan ada yang begitu, ya. Misalkan sahur jam 4. Nah, nanti 24 jam bukanya juga pada sahurnya gitu. Jam 4 juga. Itu ada orang yang punya pendapat begitu, itu bagus, ya. Karena untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk kalau punya keinginan sesuatu gitu, ya, sampai melaksanakan itu nyambung gitu. Akhirnya dia juga akan menemui ketidaksesuaian dengan fitrahnya. Dia akan berbicara, ternyata lelah, ya. Nah, lelah pasti, ya, karena berseberangan dengan fitrahnya, ya. Nabi kan mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Kalau mau saum kalian harus sahur, karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Makanya kalau mau saum kemudian tidak sahur, Nabi tidak suka, ya, karena dia menyiksa diri gitu, menyiksa diri, bukan malah bagus menyiksa diri. Nah, sehingga akan berbeda antara yang saum sahur terlebih dahulu dengan yang saum tidak sahur. Itu pasti ada perbedaan, dan sunnahnya adalah sahur. Kemudian Nabi juga berkata,
segerakanlah ketika kalian berbuka. Ya, kan harus segera itu, tidak boleh dinanti-nantikan. Oh, saya masih kuat meskipun sudah adzan, saya mau adzan dulu, mau sholat dulu, ya, tidak tajil dulu, tenang saja, saya masih kuat. Nabi tidak suka karena itu tidak sesuai dengan fitrah. Allah menginginkan kemudahan dan Allah tidak menginginkan kalian memiliki kesulitan. Hatta ya, di dalam masalah mencabut nyawa pun sama. Ya. Nanti ada dalam hadis Arba'in An-Nawawi yang saya baca kalau nggak keliru pada nomor ke-38, nanti coba dicek ya. Karena ada 40 sampai 42 hadis Arba'in An-Nawawi. Nah, yang ke-38-nya itu tentang Allah Subhanahu wa taala akan membuktikan kemahakuasaannya dengan membela siapapun yang menjadi kekasihnya. Panjang hadis itu. Nanti di penghujungnya Allah itu di dalam melakukan hal apapun, termasuk ya mencabut nyawa, ya kepada siapapun gitu maksudnya, itu tidak ada keraguan-raguan kecuali ketika mencabut nyawa, hendak mencabut nyawa kepada hamba-hambanya pilihan, ya hamba-hamba Allah yang soleh, Allah itu memiliki keraguan ketika mau mencabut nyawa. Kenapa? Karena fitrahnya semua manusia termasuk orang mukmin itu pasti membenci yang namanya kematian. Ya. Kan pingin hidup lama, ya, pingin hidup lama. Dalam syair saja ada begitu kan, cuma lebay kalau syair itu. Rasanya aku ingin hidup 1000 tahun lagi pek baik menayang. Nah itu karena sesuai fitrahnya manusia tuh nggak suka dengan yang namanya kematian. Sehingga kata Allah, aku tidak mau menyakiti hamba ketika mencabut nyawa, ya begitu. Nah ini pun sama demikian. Allah tidak mau menyiksa hambanya dengan memaksakan bagi orang yang tidak mampu kemudian tetap harus menjalankan hal yang wajib, sehingga diberikanlah al-yusr, kemudahan dengan diganti hari yang lain atau mungkin dengan fidyah. Kemudian nah baru masuk sekarang pada ayat yang ke-186. Baik, ya. Kalau ayat 183 sampai 185, 3 ayat itu berkaitan dengan kewajiban saum dan hal-hal yang kaitan hukum dengan saum itu sendiri. Tapi ini ayat yang ke-186 ini kaitan dengan doa, ya. Kok bisa mengiringi ayat itu? Dari sisi tadaburnya bahwa doa itu memerlukan 2 hal, ya. 1 waktu dan 2 tempat. Nah, Ramadan adalah waktu yang paling spesial di antara waktu-waktu yang ada untuk dikabulkannya doa. Ya, makanya di sini ada beberapa hal yang kita dapatkan ilmu dari ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ada kalimat fa inni qarib, ya. Sampaikanlah Muhammad supaya tidak ragu dalam berdoa. Allah sampaikan, ya, bahwasanya Allah itu sangat dekat. Kalimatnya qaribun, ya. Kalau kurbun dekat, ya, bu'dun jauh. Tapi kalau ba'idun sangat jauh. Qaribun sangat dekat, ya. Dan dekatnya Allah dengan hamba itu jauh lebih dekat dibandingkan urat leher, ya. Dibandingkan dengan urat leher. Urat leher kan di sini dekat. Nah Allah tuh jauh lebih dekat dengan hambanya. Nah untuk menghilangkan keraguan dan sifat pesimis yang dimiliki oleh sebagian manusia. Saya kalau berdoa dikabulkan nggak ya? Saya banyak dosa ini, jangan-jangan nanti khawatir tidak dikabulkan, lebih baik tidak usah doa aja lah. Nah, itu namanya suudzon kepada Allah. Makanya Allah kuatkan qaribun. Yang kedua, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita waktu, ya. Tadi tempat sudah jelas adanya
Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa ya, dan di sekitarnya. Kalau waktu diantaranya adalah Ramadan. Ramadan ini waktu yang spesial ketika dikabulkan doa di waktu-waktu yang lain. Ramadan itu jauh lebih besar ya, peluang untuk dikabulkannya. Kalau Allah dekat di waktu-waktu yang lain, ketika Ramadan itu jauh lebih dekat lagi. Ya. Ingat bahwasanya doa dikabulkan itu sangat besar harapannya dikabulkan ya, ketika seorang hamba dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang hamba ketika dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu di waktu-waktu dia berlapar-lapar karena Allah. Orang saum itu kan sangat dekat karena bersih jiwanya, sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya waktu yang spesial untuk dikabulkannya doa dan doa itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah di waktu Ramadan. Di antara 30 hari itu, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi asril awakhir min Ramadan. Nabi tidak pernah meninggalkan i'tikaf di akhir 10 Ramadan. Nah, di situ ada waktu yang mustajab, paling mustajab. Waktu dekatnya Allah dengan hambanya, qoribun ini jauh lebih dekat lagi, yaitu ketika malam ganjil ya. Bisa terjadi pada malam 21-nya, 23-nya atau 25 atau 27 kalau pendapatnya ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin dan juga Zubair bin Awam itu pada malam 27. Masih ada kesempatan lagi pada malam 29-nya. Nah, pada malam-malam itu usahakan ingat dengan kalimat ini. Fa inni qarib. Ayat 186 ini mengiringi ayat-ayat tentang Ramadan ya. Karena di hari-hari yang lain Allah dekat, Allah mengabulkan doa. Tapi ketika Ramadan, terutama ketika malam-malam ganjil yang di situ mungkin terjadi Lailatul Qadar, itu Allah jauh lebih dekat lagi dan Allah jauh lebih mengabulkan doa hambanya. Ya. Nah, ada yang lebih spesial lagi, kalau seandainya ditakdirkan sudah berdoanya pada waktu Ramadan, kemudian di waktu-waktu malam-malam ganjil di antara akhir Ramadan 10 akhir, dan juga ditakdirkan umroh kemudian di tempat yang mustajab ya, entah itu di Raudhah mungkin atau di Multazam ya, itu jauh lebih dapat lagi. Waktunya adalah waktu Ramadan, kemudian malam Qadar ya, malam ganjil, ditambah lagi tempatnya juga dapat, tempatnya tempat yang mustajab ya, itu jauh lebih besar lagi. Ujibu da'watad da'i idza da'ani ya. Dilihat kalimatnya ujibu ya. Nah, tadi ya, kalau kurbun ini dekat, ya. Tapi kalau mengikuti wazan fa'ilun, berarti jadi qoribun. Qafnya mengikuti fa, ainun fi'ilnya ro, kemudian ada ya-nya, kemudian ada ba-nya. Nah, kalau mengikuti rumus fa'ilun, nah ini namanya sigot muntahjumu. Jadi penekanannya lebih. Qoribun. Itu sangat dekat. Kalau ini dekat. Allah kurbun, dekat. Tapi kalau qoribun sangat dekat. Ya. Kabirun sangat besar. Shaghirun sangat kecil. Ba'idun sangat jauh. Qoribun sangat dekat. Nah, setelah itu ada kalimat ujibu. Ujibu da'watad da'i. Da'watad da'i. Idza da'an. Syarat ini. Idza
Da'ani. Di sini tidak ada ya-nya. Tapi da'ani. Ini juga ada rahasia tadaburnya. Satu, ajaba yujibu. Ujibu. Ini continuous tense. Fi'il mudhari'. Ya. Setelah Allah menyatakan, jika hambaku bertanya kepadaku, wahai Muhammad, tentang aku, hilangkanlah rasa pesimisnya. Qoribun, ya. Fa inni qoribun, sampaikanlah dengan tegas, sungguh aku ini pasti sangat dekat, karena kalimatnya pakai kalimat isim, ya. Pasti aku ini sangat dekat, jangan ragu, ya. Terus ngapain? Ujibu, ya. Dari ajaba yujibu. Ujibu, continuous tense, fi'il mudhari'. Selamanya aku mengabulkan, selamanya aku menjawab da'watad da'i, doanya orang yang pasti selalu berdoa. Jadi kalimat ad-da'i ini kalimat isim, sesuatu yang pasti. Bukan ketika butuh berdoa, tapi doa itu disikapi bagian dari ibadah. Ya, karena orang hidup butuh nggak butuh pasti dia butuh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya da'watad da'i. Ya. Aku selamanya mengabulkan, aku selamanya menjawab doanya orang yang pasti selalu berdoa. Kapan itu? Idza da'ani. Gitu ya. Di sini nggak pakai ya. Harusnya kan ada ya nisbah. Ya nisbahnya kepada Allah, kepadaku gitu ya. Tapi di sini ya nisbahnya nggak ada. Apa pelajarannya? Idza da'ani. Mestinya idza da'ani gitu ya. Idza da'a, ketika dia berdoa, ni kepadaku saja. Ini menunjukkan hamba itu harus dekat sekali kepada Allah kalau mau doanya dikabulkan. Ya, sehingga ya-nya tidak ada. Seperti doa para nabi kan tidak Robbi, nggak ada ya-nya, ya. Tapi Robbi, inni da'autu qaumi laila wa nahara, ya, Rabbi, ya. Tidak begini, Rabbi, wahai Robku. Nah, tapi ya-nya hilang. Semua para nabi kalau berdoa begitu, Rabbi, wahai Robku. Karena menunjukkan nabi itu memiliki hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena saking dekatnya dengan Allah. Kalau doa kita yang dikabulkan, idza da'ani, jika dia berdoa kepadaku saja, kepada Allah. Tapi tidak ada ya-nya, tadaburnya ini menunjukkan ada hubungan spesial orang yang berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu falyastajibuli wal yu'minu bi. Ya, kalau mau dikabulkan doanya, falyastajibuli, sambutlah perintah-perintah Allah itu, sambut, kerjakan. Kemudian berimanlah kepadaku. Karena ada yang begini, doanya saja gitu dilaksanakan, tapi ketika sholatnya banyak masbuknya, ya. Gitu. Padahal sholat juga perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hal yang menarik, barusan ngobrol dengan salah satu sahabat, ya. Beliau ini ke Amerika jalan-jalan, kemudian ketemu dengan seseorang karena lagi dakwah ke sana gitu ya. Terus ketemu dengan seseorang yang orang ini suaminya orang Amerika, istrinya orang Padang. Kemudian bercerita gitu ya, ke teman kita ini bercerita, dua orang ini, tentang kenapa kok bisa sampai di Amerika. Tadi tidak menyebutkan, dia juga lupa nama kampungnya gitu. Saya bilang Cigonewa, nggak ada Ustadz di Amerika Cigonewa. Gitu. Ya. Terus ceritanya itu ajib gitu ya. Jadi setiap orang punya perjalanan takdir yang berbeda, ya. Apapun perjalanan takdirnya, mau pahit, mau manis, semuanya menjadi pahala tersendiri kalau yang menjalani takdirnya orang mukmin, ya. Jadi si perempuan ini yang orang
Padang ini ceritanya. Dia ini ada di Uighur. Tahu nggak Uighur ya? Jadi di Uighur itu etnis Muslim Cina yang kemarin ramai ya. Ada peristiwa kemanusiaan. Walau alam sampai sekarang seperti apa. Itu diintimidasi, disiksa, banyak yang dibantai. Nah, ada satu kampung di situ diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui beberapa tentara Amerika ya yang menjaga kampung itu sehingga tidak dibantai oleh orang-orang etnis komunis Cina ya. Nah, orang Uighur ini akhirnya entah gimana caranya oleh orang Amerika ini, tentara Amerika ini satu kampung itu dipindahkan ke Amerika, dikasih daerah di sana di Amerika yang menceritakannya sampai lupa namanya kampung itu tadi. Nah, dikasih tempat di situ ya sampai hari ini. Nah, ketika itu ketemulah dengan orang Amerika, si orang Padang tadi menjadi suami istri lah ceritanya begitu. Nah, waktu itu tanya kan temen ini tanya, apa sih rahasianya bisa sampai oleh Allah Subhanahu wa taala satu kampung di Uighur tadi, yang lain dibantai, kaum muslimin yang lain, mereka satu kampung dijaga bahkan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tentara Amerika itu. Kita sudah skenario Allah Subhanahu wa taala pindahkan. Salah satu di antara jawaban yang menyentuhnya, jadi di kampung etnis Uighur yang diselamatkan tadi, itu satu kampung itu kalau sudah ada yang baligh, tidak ada yang sholat di rumah. Apapun yang terjadi semuanya sholat di masjid. Ya, yang sudah baligh itu. Semuanya. Dan satu kampung itu aturan-aturannya betul-betul Islami betul gitu. Jadi kalau yang sudah baligh misalkan anak SD nggak boleh itu di rumah. Sudah masjid. Makanya 5 waktu itu sholatnya seperti sholat Jumat. Penuh gitu, masjid itu penuh. Ya, karena aturannya begitu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berkahi. Mungkin itu salah satu di antara hikmah ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala turun tangan menjaganya dan sampai dengan seperti itu skenario takdirnya diselamatkan. Salah satunya adalah ada hubungan spesial antara seorang hamba di kampung itu ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada hubungan spesial yaitu dalam urusan sholat 5 waktunya. Ya, dulu sempat kita bahas kan, kalau kita ingin sukses dalam urusan apapun, ya perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Nah, doa kita ingin dikabulkan, ya, maka sambutlah dengan senang hati apapun perintah Allah Subhanahu wa taala, ya saumnya, salat yang wajibnya, zakatnya, sedekahnya dan yang lainnya. La'allahum yarsyudun, agar mereka hamba-hamba Allah itu selalu mendapatkan petunjuk hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, inilah intisari dari ayat yang ke-186 ya, mengiringi ayat-ayat tentang saum di situ karena memang waktu yang paling mustajab adalah ketika di penghujung Ramadan, yaitu di malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Saya selalu berharap ya mudah-mudahan kita yang hadir bisa iktikaf gitu ya, bisa iktikaf ya, diusahakan. Nah, mungkin tahun kemarin bisanya malam-malam ganjil saja, alhamdulillah. Nah, untuk Ramadan ini mumpung masih dari jauh-jauh hari, niatkan ya agar Allah Subhanahu wa taala berikan jalan. Tetap kita bisa bekerja, tapi kita juga tetap bisa melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itikaf. Itu waktu yang spesial lah ya. Usahakan pas malam ganjil itu kita bangun, kemudian baca Quran, kemudian zikir dan doa. Jangan lupa ya. Doa, kesempatan terbaik. Kadang kita merasa menyesal ketika sudah esok hari mau Idul Fitri gitu. Kenapa ya kemarin kok nggak sungguh-sungguh gitu? Kenapa? Nah, sekarang waktunya sudah dipertemukan lagi dengan Ramadan. Usahakan bisa iktikaf. Ya. Ada salah seorang sahabat, Sa'ad bin Abi Waqqas itu beliau menangis ya ketika esok hari mau Idul Fitri itu menangis.
Kemudian ditanya, "Limadza bakaita?" gitu. "Kenapa engkau menangis?" Ya. Beliau menjawab, ada sesuatu yang menurut dia ya, menurut beliau, ada sesuatu yang rasanya kurang sempurna menyajikan amal kepada Allah SWT di waktu Ramadan. Dan yang kedua, aku takut tahun depan khawatir tidak Allah berikan lagi takdir untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ya. Nah sekarang kita berdoa mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Ramadan, sehat jasmani rohani, dan juga mudah-mudahan kita diberikan kesabaran ya dalam menjalani seluruh amal-amal soleh di waktu Ramadan. Terutama baca Quran perbanyak, 2 tarawih jangan ketinggalan ya, berjamaah habis sholat isya, terus malamnya diusahakan bisa qiyam ya. Berbeda kan? Yang penting jangan sampai ada 2 kali witir dalam satu malam ya. Kalau tahajudnya terserah ya. Misalkan tarawih 11 rakaat, nah nanti mau witir langsung di situ boleh, atau sampai 8 udah. Nah nanti malam bangun qiyamul lailnya, mau berapa rakaat juga silahkan. Kemudian ditutup dengan witir ya. Atau boleh juga, karena ini urusan fikih ya, 11 rakaat karena memang di kampung itu tidak 23, tidak 21, adanya 11 ya sudah. Daripada memunculkan masalah, misalnya di sini 11, sudah 11 saja. 8 tahajudnya, tarawehnya, nanti 3 witirnya. Nah, nanti malam pas qiyam udah tahajud saja, qiyam, tapi tidak ada witir karena sudah gitu ya. Mau berapa saja silakan. Biasakan mumpung Ramadan ya. Kemudian di sepertiga malam biasakan untuk berdoa di situ. Kemudian perbanyak juga kualitas dan kuantitas sedekah kita, kesempatan ketika Ramadan ya, terutama berbagi kepada orang yang mau berbuka, mungkin tetangga ada yang tidak punya uang untuk sahur ya. Itu perhatikan, pahalanya sangat besar sekali, sangat besar. Kemudian iktikaf yang tadi kita bahas, usahakan untuk bisa iktikaf. Yang terakhir sekali, dan ini banyak terjebak ya, supaya tidak tambuh laku ya. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-11, 12 itu harus menghiasi, diulang-ulang itu ya. Haram hukumnya gosip ya, haram. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsmun wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'du ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Dibiasakan dari sekarang, kalau dengar ada yang ngobrolkan kagorengan orang lain ya, kejelekan orang lain, dibiasakan dengan salah satu di antara 2 atau dua-duanya juga boleh ya. Kalau kita ingin terjaga ya saum kita, inni shaim misalkan ya. Kita ini lagi saum, udah bicarakan yang lain saja. Nah, boleh. Atau yang kedua, pas sudah mulai mukaddimah ini mau membicarakan orang lain, saya duluan ya pulang gitu. Boleh. Yang penting enggak denger itu ya. Karena pernah kejadian, ya saya selalu mengulang peristiwa ini, riwayat ini, karena termasuk di pojokan riwayat yang jarang diungkap tentang ini. 2 sahabiah yang sedang mereka saum, kemudian membicarakan aib saudaranya yang lain. Satu membicarakan, yang satu menjadi pendengar setianya. Kemudian akhirnya tiba-tiba dia tidak bisa muntah. Ya. Muntah nggak bisa, nelan juga nggak bisa. Itu keadaan yang paling menguji seseorang itu. 2 hal. Nyeri beheng sosongeten kata orang Sunda. Sudah janji di satu tempat, kemudian nggak datang juga yang dijanjikannya atau mungkin terlambat. Ya. Itu menyiksa. Yang kedua, kalau makan masuk nggak bisa, muntah juga nggak bisa. Namanya apa itu? Ileg-ilegan. Ya. Itu tersiksa itu. Akhirnya sahabianya yang jadi pendengar setia, dia datang menemui Nabi, kemudian diceritakan. Kata Nabi, pukul aja pundaknya, dipukul, keluarlah gumpalan darah yang sudah mulai mendaging, segar keluar. Sampaikan lagi kepada Nabi. Ternyata, kata Nabi, dia sedang saum tapi membicarakan aib orang lain. Nah itu persis sebagaimana di penghujung surat Al-Hujurat ayat 12 tadi. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh.
Sudikah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya sendiri yang sudah menjadi bangkai? Yang pada hakikatnya kamu pasti merasa jijik. Ya. Sehingga ya, gibah itu diharamkan di luar Ramadan. Ketika masuk Ramadan, sedang berpuasa, kemudian gibah, dia sah saumnya secara hakiki. Karena dia sudah menahan lapar dan dahaga dan tidak hubungan badan suami istri di siang hari. Tapi dia batal saumnya secara maknawi. Karena dia sudah tidak menjaga lisannya. Mungkin dusta, bohong, kemudian ghibah, gosip. Pas dibuka lembarannya nanti di akhirat itu, dia tidak punya pahala dari saum Ramadannya. Itu namanya batal secara maknawi saumnya. Ya, makanya hati-hati, biasakan di sekarang. Banyak yang begitu terjebak. Ya. Mungkin bahkan kita ya, yang sudah pada tahun sebelumnya, mungkin bisa saja gitu kita terjebak gosip. Ya. Lebih baik tidak usah lah. Makanya katakan ini shaim. Afwan saja kita lagi saum. Kita bicara yang bermanfaat saja. Afwan ini lagi kita saum. Kalau nggak berhenti, saya mau meninggalkan kamu aja. Tinggalkan gitu ya. Daripada kita akhirnya capek gawe te kapake. Ya, banyak kerja tapi tidak menghasilkan hasil, ya, tidak mendapatkan upah, tidak mendapatkan pahala. Taib, itu aja beberapa ayat dan juga peringatan sebelum masuknya Ramadan agar kita membiasakan hal yang menyempurnakan Ramadan itu sendiri agar mendapatkan pahala yang lebih. Taib, barakallahu fikum, yang benar dari Allah, yang keliru dari diri saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.